Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan bagaimana cara membuat peta. Jadi, pertama-tama masuk ke dalam QGIS dulu, lalu klik Add Layer Vector, lalu klik Browse, dan cari data praktikum SIG Busulis. Setelah itu, klik, lalu pilih peta 34, dan pilih kabupaten, kecamatan, dan pilih 3401 Poli SHP untuk Kabupaten Kulon Progo. Lalu klik open, klik OK. Setelah itu bisa klik kanan pada layer untuk merename namanya menjadi Kabupaten Kulon Progo. Lalu setelah itu klik kembali layer, lalu klik kanan, pilih properties, lalu pilih label, aktifkan label this layer with, lalu pilih kecamatan. Setelah itu teman-teman bisa memilih buffer. Pada buffer itu aktifkan draw text buffer, lalu bisa pilih size-nya sesuai keinginan. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Pada Open Attribute Table ini akan ada icon pena, teman-teman bisa diklik. Lalu pada jumlah penduduk itu teman-teman bisa hapus dulu kolomnya. Lalu setelah dihapus, teman-teman bisa klik Add column, lalu pada add column tersebut teman-teman bisa ubah nama, comment, type, dan maksimal angka karakternya sesuai yang ada di video. Lalu selanjutnya teman-teman bisa menambahkan jumlah penduduk sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh dosen. Jika data sudah terisi, teman-teman dapat klik Save Edit, kemudian nonaktifkan icon pensil atau pena tersebut. Kemudian teman-teman dapat kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya teman-teman dapat klik kanan, lalu teman-teman pilih properties, lalu klik style, lalu pada bagian simbol itu teman-teman ubah menjadi graduate. Nah, lalu pada bagian ini teman-teman pilih satu warna. Nah, setelah itu pada bagian kolom itu teman-teman klik yang jumlah penduduk. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik classify. Nah, lalu teman-teman dapat mengubah label itu sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. Lalu jika sudah, teman-teman dapat klik bagian project, lalu teman-teman pilih new print composer, lalu teman-teman dapat memberi namanya dengan keterangan yang sudah ditentukan. Jika sudah muncul halaman baru, teman-teman dapat klik Add Layer Vector, lalu teman-teman dapat drag 3/4 pada layar tersebut. Lalu untuk memindahkan peta yang tadinya di bawah menjadi ke tengah itu, teman-teman dapat klik Move Item Content atau edit skalanya. Dan untuk menambahkan legend, teman-teman dapat klik Add New Legend, kemudian drag,
Lalu teman-teman dapat mengedit bagian title itu menjadi keterangan. Setelah itu teman-teman dapat mengubah fontnya sesuai keinginan teman-teman sendiri. Setelah menambahkan keterangan, teman-teman dapat menambahkan skala. Skala itu kita klik add new scale bar, lalu klik pada bagian layar. Nah, setelah itu teman-teman dapat menonaktifkan background dengan mengklik background yang ada di item properties. Kemudian kita akan membuat judul. Membuat judul itu kita klik pada bagian add new label, lalu kita drag. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengetik judulnya sesuai yang sudah diberi di keterangan video. Selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin. Untuk menambahkan arah mata angin itu kita klik add image, lalu pada layar itu kita drag, lalu setelah itu pilih search directories dan teman-teman dapat pilih arah mata angin sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian kita akan menambahkan logo universitas dengan mengeklik add image, lalu kita drag kembali pada layar. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang path. Nah, setelah itu teman-teman browsing logo universitas yang sudah teman-teman unduh. Selanjutnya kita akan menambahkan gradasi dengan mengklik composition, lalu teman-teman dapat memilih page background, lalu klik simple fill. Pada simple fill itu teman-teman dapat ubah menjadi gradient fill. Lalu pada bagian dua warna itu teman-teman sesuaikan dengan warna tanah. Lalu setelah itu dapat teman-teman klik OK. Lalu untuk menyelaraskan itu teman-teman klik pada bagian yang peta, lalu teman-teman klik tanda silang yang ada pada background. Setelah itu klik project, lalu klik export as image, lalu data DBD yang sudah dibuat ini dalam bentuk peta dapat teman-teman simpan pada file JPEG atau JPG pada file, lalu setelah itu teman-teman save. Kemudian kita akan interpretasikan peta yang sudah kita buat. Jadi pertama-tama kita masuk ke Word, lalu kita insert image yang sudah kita simpan di file ke dalam Word. Lalu setelah itu beri keterangan judul di bawahnya bahwa gambar 1 peta distribusi kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo per kecamatan tahun 2022. Kemudian pada bagian interpretasi, teman-teman dapat menginterpretasikan bahwa berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa penderita kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 paling tinggi berada di Kecamatan Sentolo.
begitu teman-teman cara pembuatan peta di QGIS, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.